Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Miftahul Huda selaku fasilitator dan juga Ibu Supartini selaku pengajar praktek kelas 210. Perkenalkan, saya Saiful Anhar dari SDN Wates, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Pada video ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik kepada rekan saya Ibu Ani Indrawati, di mana dalam proses supervisi akademik ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi, observasi, dan juga tahap pasca observasi. Nah, berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pra-observasi saya terhadap rekan saya Ibu Ani Indrawati. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Ibu. Ya, terima kasih Bu Ani telah meluangkan waktunya untuk kita adakan sebuah praktek coaching untuk kegiatan pagi hari ini. Iya, sama-sama. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar Bu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Ani lakukan, sebagaimana yang kemarin kita obrolkan, bahwasanya saya akan melakukan sebuah observasi terhadap kelas Bu Ani, di mana tujuan saya adalah memastikan bahwasanya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ani, kita semuanya benar-benar berpihak kepada murid dan juga untuk sebagai pengembangan kompetensi kita sebagai guru ketika kita mengajar di kelas. Begitu Bu. Iya. Betul nopo-nopo Bu? Tidak apa-apa Pak, siap. Terima kasih. Iya, Nah, sama-sama. kita santai saja Bu. Terus kemudian harapan kita juga kita nanti bisa bertukar pengalaman bagaimana kita mengajar di dalam kelas. Mungkin pengalaman dari Bu Ani bisa tularkan ke saya, ataupun nanti saya juga bisa menularkan pengalaman saya kepada Bu Ani. Seperti itu Ibu. Iya Pak. Baik Bu Ani, sebagaimana yang telah kemarin saya obrolkan, bahwasanya saya ingin mengobservasi kelas Bu Ani. Kira-kira ada harapan nggak dari Bu Ani kedepannya nanti seperti apa, atau dari obrolan kita nanti harapannya Bu Ani itu seperti apa? Iya, baik Pak Ibu. Harapan saya ya Pak, kita itu bisa saling berbagi ilmu, pengetahuan, pendapat, dan juga bisa sharing atau bertukar pengalaman dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selain itu saya juga berharap ada masukan, kritik, dan saran mungkin dari teman-teman, dan juga untuk agar kegiatan pembelajaran itu nantinya bisa lebih baik, seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu nanti pelajaran yang Ibu praktekkan nanti pelajaran apa Bu? Nah, untuk kelas 4 nanti mata pelajarannya IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, pada bab 5, cerita tentang daerahku, dan pada topik daerahku dan kekayaan alamnya. Jadi begitu, mata Pak. Pelajaran IPAS iya. Bab 5, iya, cerita tentang daerahku. Iya. Seperti itu. Terus kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Ani capai? Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menunjukkan peserta didik itu bisa menunjukkan letak kota, kabupaten, dan juga provinsinya dengan menggunakan peta digital. Terus yang kedua, menghubungkan letak geografis dengan kekayaan alam di daerah sekitarnya, dan juga anak-anak bisa menyebutkan mendeskripsikan kekayaan alam yang ada di daerahnya. Seperti itu Pak Ibu. Jadi anak-anak yang pertama bisa menunjukkan tempat tinggalnya menggunakan peta digital, Google Map, betul. Bisa menggali kekayaan alam yang ada di lingkungan sekitar. Terima kasih, sangat luar biasa Bu. Terus kemudian sampai sejauh ini yang telah Bu Ani persiapkan untuk tahap observasi yang akan kita lakukan apa Bu? Nah, itu saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran Pak Ipul, yaitu seperti ada RPP, diantaranya ada RPP, terus ada LKPD, ada juga penilaian, sistem penilaiannya seperti apa, dan juga nanti evaluasinya, seperti itu. Dan juga selain itu saya sudah mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran nanti. Tapi ya masih belum sempurna ya Pak. Nah, persiapannya masih sekitar 80%, jadi seperti itu untuk medianya.
Jadi persiapannya masih 80%. 80%. Iya, belum selesai. Berarti tentang materinya IPAS, terus kemudian oh ya kalau boleh tahu strategi yang digunakan dalam pembelajarannya nanti seperti apa, Bu? Nah, untuk strateginya saya menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Nah, selain itu saya juga melakukan dengan pendekatan konstruktivisme. Dan juga metode yang saya gunakan itu nanti ada permainannya Pak Ibu. Jadi ada permainan, terus ada nanti diskusi kelompok, penugasan, dan juga nanti di akhir pembelajaran anak-anak bisa mempresentasikan. Nah gitu, mempresentasikan hasil tugasnya ke depan. Luar biasa, berarti Bu Ani sudah mempersiapkan mulai dari A, B, C, D semuanya sudah 80% lebih. Iya, sekitar 80%. Iya Pak Ibu. Terus kemudian kira-kira kalau misalkan Bu Ani kan sudah menyiapkan hal-hal atau sesuatu yang tadi sudah menyiapkan RPP, kemudian sudah menyiapkan media dan lain sebagainya. Kira-kira nanti berpikir nggak kelemahan atau kesulitan yang akan dihadapi itu terpikirkan apa enggak? Iya, masih terpikirkan. Ada Pak, kemungkinan nanti dari sarana prasarana sendiri. Jadi saya kan harus mempersiapkan sarananya sedemikian rupa. Misalkan proyektor, nah seperti itu, bahan media-media, seperti nanti bahan ajarnya seperti apa, sesuai dengan agar nanti pembelajaran nanti itu sesuai dengan kebutuhan siswa atau peserta didik. Jadi kemungkinan nanti pada hari H nanti proyektornya atau sarprasnya harus dipersiapkan sedemikian ya. Takutnya nanti tiba-tiba ada listriknya. Nah itu loh, pemadaman listrik itu loh Pak. Berarti, jadi harus mempersiapkan bahan ajar yang lain kan, harus seperti itu. Oh ya, sip. Materinya juga cukup luas karena terkait dengan map, terus kemudian kekayaan alam di daerah. Kira-kira nanti dari proses itu yang akan membantu Bu Ani, apakah cukup Bu Ani sendiri atau ada yang lain? Pasti tidak Pak. Nah, pastinya saya nanti akan minta juga dukungan, terutama yang pastinya itu dari kepala sekolah. Nah, selain itu saya juga akan meminta bantuan juga dari teman-teman atau rekan guru yang lainnya, dan juga dari pihak-pihak lainnya terkait yang bisa membantu agar bisa terlaksana. Nah, kegiatan pembelajaran itu bisa lancar sampai dengan di akhir pembelajaran nanti. Oh iya. Seperti itu Pak. Jadi nanti ada dukungan dari kepala sekolah. Iya, kepala sekolah, rekan-rekan teman guru yang lainnya. Betul sekali. Kira-kira Bu Ani nanti akan melaksanakan pembelajaran itu pada hari apa, Bu? Rencananya saya pada hari Senin besok Pak, untuk kegiatan pembelajarannya. Iya. Jadi untuk praktek pembelajarannya. Hari Senin, Bu Ani akan on untuk melaksanakan pembelajaran, observasi. Baik, iya. Terima kasih. Terus kira-kira kan ini kita sudah mengidentifikasi kurang lebih kekuatan-kekuatan yang Bu Ani miliki untuk melaksanakan pembelajaran hari Senin dan juga kesulitan-kesulitan. Terus kemudian bagaimana perasaan Bu Ani saat ini untuk menghadapi praktek pada hari Senin depannya? Perasaan saya merasa senang dan lega sekali. Nah, karena saya jadi lebih tahu Pak, jadi saya besok itu harus mempersiapkan apa saja. Nah, terus untuk mungkin kemungkinan yang terjadi, jadi seperti itu, jadi lebih tahu terus apa yang harus saya persiapkan, seperti itu. Dan juga bagi pengalaman ya mungkin ya Pak, saling sharing nanti kalau mungkin ada pembelajaran yang mungkin masih kurang gitu. Terima kasih. Iya. Baik, saya ucapkan terima kasih Bu Ani telah meluangkan waktunya untuk kita sharing bersama, untuk kita ngobrol bersama. Saya tunggu besok hari Senin kita akan melaksanakan tahap kedua, yaitu tahap observasi di kelas berapa Bu? Kelas 4, di kelas 4, iya. SDN Wates. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Demikianlah percakapan pra observasi untuk kegiatan super coaching untuk supervisi akademik. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi untuk pembelajaran atau pada sesi observasi pada tahap selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjual telur dan lain sebagainya, wortel, sayur-sayuran. Pintar sekali kakek ibu. Nah, selanjutnya anak-anak, kekayaan alam atau sumber daya alam itu adalah apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang atau manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam hayati. Ya, ada sumber daya alam hayati atau namanya biotik. Terus ada lagi sumber daya alam hayati. Ya, ada hayati atau abiotik. Terus coba kalian kalau tahu contoh dari sumber daya alam hayati atau biotik itu apa aja, coba katakan. Ya, tentang makhluk hidup ya. Jadi sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup. Kalau non hayati atau biotik dari ya bukan makhluk hidup. Pinter, hebat kalian semuanya. Nah, contohnya sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup itu apa aja ya? Coba sebutkan ya. Jenius, hewan, terus apa lagi? Tumbuhan. Terus apa lagi yang tahu? Contohnya tanah, udara, air, apalagi? Ya, kata apa? Bila? Iya, batu mata. Sawah itu biasanya digunakan untuk apa? Tanaman. Ya, untuk menanam tanaman tadi. Jagung. Dan masih banyak di daerah tempat tinggal kita. Yuk kita lakukan yang namanya permainan, yaitu permainannya dan juga kita akan mengerjakan LKPD. Jadi nanti ibu akan membagikan satu set permainan ya. Ini namanya
Ya, betul. Ya. Coba yang lain. Silakan angkat tangan yang lain. Selanjutnya, nah sekarang kita melakukan evaluasi. Ibu akan bagikan soal evaluasi. Silakan nanti kalian mengerjakan. Jangan lupa tulis nama teman kalian. Terus bacalah semua soal dan kalian pahami dan kerjakan yang paling mudah dulu ya. Silakan dibagikan. Jangan lupa nama-nama dikerjakan yang mudah dulu. Kalian pahami betul. Selesai? Sudah diteliti kembali jawabannya, sudah diperiksa kembali? Sudah. Baik, yang sudah silakan kalian kumpulkan ke depan. Silakan. Baik. Nah, anak-anak, karena kita sudah selesai kegiatan pembelajaran ini. Sebelum kita tutup atau kita akhiri, mari kita lakukan tabung ajak di kelas. Apakah kalian sudah siap? Siap. Yuk, ibu hitung dari 1, 2, 3. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Miftahul Huda selaku fasilitator kelas 210 dan juga Ibu Supartini selaku pengajar praktik kelas 210B. Proses supervisi akademik terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi, tahap observasi, dan juga tahap pasca observasi. Pada tahap pra-observasi dan observasi telah kita laksanakan pada minggu lalu, dan pada saat ini kita akan melaksanakan tahap terakhir, tahap 3, yaitu tahap pasca observasi, yaitu kita akan ngobrol-ngobrol dengan rekan saya, Ibu Ani Indrawati, yang telah melaksanakan proses pra-observasi dan juga observasi. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibu. Oke, terima kasih telah meluangkan waktunya pagi ini untuk saya. Kita ngobrol-ngobrol, kita akan melanjutkan percakapan kemarin tentang supervisi akademik yang telah kita laksanakan, dan pada saat ini kita telah melaksanakan sampai pada tahap ketiga, tahap terakhir, yaitu tahap pasca observasi. Betul Ibu? Iya. Terus kemudian sebagaimana yang kemarin Bu Ani telah laksanakan, bahwasanya Bu Ani kemarin mengajar mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan ya? Alam dan Sosial, ya. Oh iya, melaksanakan untuk tujuannya kemarin. Tujuan pembelajarannya yaitu menunjukkan letak daerah tempat tinggal dari peserta didik melalui peta digital, yaitu Google Map, terus mendeskripsikan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal peserta didik, terus juga menghubungkan letak geografisnya dengan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Oh ya, Seperti berarti itu. terkait dengan peta digital. Iya, peta anak-anak digital, praktek Google Map ya kemarin. Iya, mencari lokasi rumahnya dengan menggunakan map. Terus kemudian ada tentang terkait kekayaan alam, dan juga pemanfaatannya. Iya, baik, dari observasi yang telah kita laksanakan kemarin, kira-kira dari pembelajaran yang Bu Ani laksanakan, refleksi yang Bu Ani lakukan
Monggo. Iya, untuk refleksi pembelajaran kemarin, alhamdulillah, nah saya sebagai guru atau sebagai pengajar itu apa ya Pak, harus banyak belajar dan belajar lagi, dan juga harus bisa memahami karakteristik dari setiap peserta didik supaya tujuan pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu bisa tepat sasaran dan juga sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik yang dibutuhkan. Seperti itu Pak. Kita harus tetap terus belajar. Iya, agar, terus belajar. Nanti apa yang telah akan kita laksanakan nanti bisa tepat sasaran atau gitu. Iya. Nah, terus kemudian kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan secara singkat alur pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang telah Bu Ani laksanakan kemarin, biar semuanya tahu alur-alurnya dari awal sampai akhir seperti apa. Iya, baik. Nah, kemarin saya melakukan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, ada kegiatan awal, pendahuluan, inti, dan juga ada penutup. Nah, di kegiatan awal itu saya melakukan pembiasaan, Pak. Biasanya saya melakukan pembiasaan, anak-anak itu berbaris di depan kelas. Nah, pembiasaan sebelum masuk ruang kelas, anak-anak bersalaman dengan guru. Nah, terus doa, melakukan pembiasaan doa itu kan pasti. Terus juga saya itu melakukan pembiasaan setiap itu menyanyikan menyanyikan lagu nasional. Pembiasaan menyanyikan lagu nasional. Kemarin pada pembelajaran IPAS menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, dan juga di situ ada ice breaking. Nah, jadi untuk menyiapkan emosional anak agar anak itu bisa lebih siap dalam menghadapi pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya. Terus pada kegiatan intinya, nah itu saya menggali pengetahuan anak di awal. Dari kemarin kan kita sudah melakukan pembelajaran ini, nah jadi anak-anak biar tahu kemarin kita itu sudah melakukan misal pembelajaran pengetahuannya apa, nah menggali pengetahuan yang sudah diajarkan yang sebelumnya, yang dulu. Nah selain itu di situ saya ada anak-anak melakukan permainan. Nah, di situ selain mengerjakan LKPD atau penugasan, anak-anak di situ melakukan kegiatan yaitu ada permainan, belajar sambil bermain, Pak. Nah, gambarannya itu ada permainan maju terus pantang mundur. Nah, di situ ada kartu soalnya. Nah, gambarnya seperti kayak ular tangga. Nanti kalau anak memainkan dadu terus nanti berhenti, nanti ada kartu soal, kalau menjawab betul berarti bisa lanjut, dan seterusnya. Nah, selain itu juga ada penugasan mengajarkan LKPD, dan di akhir pembelajaran nanti anak-anak mempresentasikan hasil dari LKPD nanti di depan kelas masing-masing dari kelompok satu persatu, seperti itu Pak Ibu. Nah, terus untuk kegiatan penutupnya yaitu ada evaluasi, terus kesimpulan, refleksi dari pembelajaran. Di akhir pembelajaran itu ada refleksi, penarikan kesimpulan, terus melakukan evaluasi, dan juga pastinya ada ice breaking juga. Nah, biar anak-anak tetap semangat juga, seperti itu Pak Ibu. Berarti sangat detail sekali, mulai dari awal ada pembiasaan salaman dengan Bapak Ibu guru, terus kemudian ada budaya positifnya berdoa, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional, seperti itu. Terus kemudian ada memasukkan pembelajaran sosial emosional, ice breaking dan lain sebagainya agar anak-anak bisa tetap fokus. Dan terus kemudian ada juga kemarin praktek. Kemarin sampai lupa. Nah, pada waktu itu kemarin ada yang menunjukkan, jadi anak-anak itu praktek untuk mengetahui daerah tempat tinggalnya di desa mana, kabupaten mana, provinsi mana dengan menggunakan peta digital yaitu Google Map. Tapi karena terkendala kalau misal nanti semua praktek satu persatu, karena kan terkendala waktu juga Pak. Jadi hanya satu anak yang maju mempraktekkan, nah terus mencari alamatnya di situ. Untuk siswanya kemarin ada berapa Bu? Ada 16 siswa Pak. Terbagi menjadi ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Baik. Terus kemudian dari area pengembangan yang ingin Ibu Ani inginkan, kiranya apakah semuanya sudah tercapai atau mungkin bisa diceritakan area pengembangan yang Ibu Ani inginkan seperti apa? Nah, untuk area pengembangannya yaitu
mungkin area pengembangan tentang intelektualnya Oh, iya. peserta didik, yaitu dari segi pengetahuan dan juga keterampilan dari anak-anak. Kalau dari segi pengetahuan, anak-anak tadi kan dari mengerjakan tugas LKPD, evaluasi, terus dari keterampilannya anak-anak melakukan presentasi. Iya, Oh, keterampilan iya. berbicara di depan kelas, apakah anak-anak itu ada yang grogi ataukah ada yang malu, nah seperti itu Pak. Oh, Ada iya. yang Kemarin ada yang bawa laptop kemudian mencari daerah menggunakan laptop, termasuk iya, laptop. Iya, keterampilan juga. Iya, keterampilan IT. Luar Iya, biasa, sangat lengkap sekali. Terus kemudian kira-kira dari pembelajaran kemarin Iya. kelemahan atau kekurangannya seperti apa? Kelemahan dan kekurangannya, kalau untuk kelemahannya saya itu terkendala itu di sarpras ya Pak. Oh, Itu di sarpras, tadi ya. iya sarpras, komputernya cuma satu. Kalau misal anak-anak itu bisa praktek semua ya itu lebih bagus lagi. Tapi karena ya terkendala itu Misalkan komputernya ada terbatas kan Pak. 10 Iya, ada gitu ya. 10. Iya. Jadi kita terkendala sarpras karena Sarpras. terkait dengan penyediaan komputer dan lain-lain penyediaan komputer seperti dan itu. lain-lain. Terus kemudian kira-kira dari kekurangan atau kelemahan tadi mungkin ada angan-angan untuk perbaikan untuk kedepannya seperti apa, Bu? Untuk perbaikannya, nah selain sarpras ya, kalau sarpras mungkin harus konsultasi juga, koordinasi Dengan juga sekolah, ya. dengan kepala sekolah dan juga teman-teman yang lain. Nah selain itu yang bisa itu Pak tentang media. Jadi untuk media pembelajarannya mungkin kedepannya nanti akan bisa saya lebih maksimalkan lagi karena mungkin masih kurang menarik atau kurang apa, harus lebih berinovasi lagi biar lebih menarik pembelajaran anak-anak itu, juga mengikuti pembelajaran itu senang, nyaman, nah gitu, tidak membosankan, nah, seperti itu Pak. Tapi kemarin sudah paling tidak anak-anak sudah senang sekali dengan bermain ular Iya, tangga kemarin gitu. iya senang karena bisa bermain sambil belajar. Nah, Iya, iya. cuman mungkin terkait dengan penyediaan sarpras komputer, kalau seandainya ada banyak 10 atau berapa 16 itu Iya, kan lebih bisa lebih bagus. makung ya, Nah, bisa kita nanti lebih kita baik, lebih koordinasikan maksimal. dengan Bapak Kepala Sekolah Iya. untuk penyediaan komputer. Iya Pak, siap. Terus kemudian untuk area penilaian Ibu, Iya, penilaian. bentuk penilaiannya seperti apa? Bentuk penilaian kemarin ada penilaian proses, ada sikap dan juga pengetahuan. Proses itu dari anak-anak permainan tadi Pak, ya itu kan bisa dilihat dari kerjasamanya bagaimana anak-anak bisa, Iya. nah itu kerjasamanya. Terus juga selain itu diskusi, tugas kelompoknya, cara pengerjaannya itu seperti apa. Nah terus untuk pengetahuannya dari pengerjaan soal tugas-tugas LKPD dan juga evaluasi. Kalau keterampilannya tadi anak-anak presentasi itu tadi bisa dilihat bagaimana cara penyampaiannya, sikapnya bagaimana, apakah dia lancar dalam menyampaikan ya representasi di depan kelas. Nah, seperti itu. Jadi lengkap sekali mulai dari prosesnya kemarin Bani dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 3, ya, ada 4 kelompok bergiliran presentasi ke depan satu persatu. Menilai prosesnya itu tadi ya, Bu? Iya, iya. Terus kemudian kira-kira untuk tindak lanjutnya dari Bu Ani setelah kemarin Bu Ani telah melaksanakan praktek seperti itu, tindak lanjutnya untuk kedepannya seperti apa, Bu? Untuk tindak lanjutnya mungkin akan saya lebih memaksimalkan, menyiapkan lebih maksimal lagi media-media pembelajaran yang akan saya gunakan ke depannya, bahan ajar, perangkat pembelajarannya, LKPD-nya harus dibikin lebih menarik lagi, gitu, seperti itu. Juga harus mementingkan itu Pak, HOTS. Nah, jadi untuk apa itu? Pembuatan soal juga harus berdasarkan HOTS juga, ada HOTS, ada LOTS, nah seperti itu. Mungkin ditambahi gambar-gambar Iya, atau gimana iya, agar mungkin gambarnya lebih banyak lagi supaya anak-anak itu lebih menarik lagi, lebih interaktif dalam pembelajaran. kan kelas 4 gitu ya Bu? Iya, kelas 4. Mungkin dengan gambar-gambar yang Iya. lucu-lucu mereka akan senang tanpa terasa mengerjakan sesuatu dengan senang gitu. Iya, Terus betul kira-kira
dari urean-urean tadi mungkinkah Bu Ani mengerjakan sendiri atau minta bantuan siapa gitu, atau mungkin orang-orang yang akan membantu Bu Ani dalam proses tindak lanjut selanjutnya nanti? Iya. Pastinya itu tidak bisa saya lakukan sendiri ya Pak. Pasti perlu bantuan dari orang lain, terutama dukungan dan juga support dari Bapak Kepala Sekolah, teman-teman atau rekan guru ya lainnya, dan juga dari pihak-pihak terkait yang membantu, yang akan membantu dalam proses pembelajaran saya itu nanti. Jadi memerlukan pihak-pihak guru dan juga kepala sekolah koordinasi. Jadi kita nanti Bu Ani bisa koordinasi dengan Pak Imam selaku kepala sekolah ataupun dengan teman-teman yang lain. Guru teman Dan yang lain. Ini yang terakhir Bu, pertanyaan terakhir. Bagaimana perasaan Bu Ani setelah melaksanakan semua proses tadi? Alhamdulillah perasaan saya lega sekali, senang sekali. Nah, karena apa ya? Nah, dari situ saya itu mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, yang sangat luar biasa sekali ya Pak. Nah, demi untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Nah, jadi seperti itu. Untuk selain itu juga untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru. Jadi lebih meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Baik. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk saya untuk melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik, yang mana kita telah melaksanakan 3 tahap, mulai dari pra, terus kemudian tahap observasi dan juga pasca observasi yang kita laksanakan hari ini. Mohon maaf telah mengganggu kesibukan Bu Ani, terus kemudian agar semuanya ini tidak lain tidak bukan agar anak didik kita menjadi lebih baik. Saya kira itu. Betul nggih? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah proses coaching supervisi akademik yang telah kita laksanakan mulai dari minggu yang lalu, mulai dari tahap pra, observasi, dan terakhir hari ini adalah pasca observasi. Semoga apa yang telah kita laksanakan mulai dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.